sekali lagi konsep yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Taman ini, kami yang ada di sini, Bapak Ibu guru, karyawan, posisi kita itu adalah sama. Guru dan siswa itu posisinya tidak lebih tinggi. Bapak Ibu guru dan karyawan kami hadir itu adalah untuk kalian. Oleh sebab itu, harapannya konsep dengan kita sebagai partner, tidak ada rasa takut di antara siswa itu untuk bisa berdiskusi, bisa menyampaikan apa yang ada di keinginan siswa itu kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Dan yang tidak lupa juga bahwa meskipun kita sebagai partner, yang namanya partner itu harus dilandasi dengan saling menghargai. Bapak Ibu guru di sekolah tidak ingin pengen dihormati tidak, tetapi kalian harus belajar untuk saling menghormati dengan siapapun itu, terutama kepada beliau-beliau yang memang lebih tua dari kita. Oleh sebab itu, mari di SMK Muhammadiyah 2 Taman ini, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi passionmu untuk belajar, kita dorong secara maksimal. Anak-anakku sekalian, seperti yang sudah kita tahu bahwa saat ini adalah saat eranya revolusi industri 4.0, di mana teknologi itu berkembangnya luar biasa. Jadi tantangan-tantangan ke depan itu akan sangat berbeda dengan ketika kita hadir saat ini. Ke depan insya Allah nanti pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu berguna itu akan hilang karena tergantikan oleh mesin. Perubahan teknologi dan sosial di lingkungan secara global. Seperti yang sudah saya terangkan bahwa penerapan teknologi itu akan sangat luar biasa, di mana industri nanti akan menerapkan otomasi, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian big data, di mana semua itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan semakin bagusnya koneksi internet itu akan memungkinkan memungkinkan teknologi itu untuk bisa saling terkoneksi. Seperti yang Anda lihat di televisi, orang kalau mau pergi ke sesuatu, dia tidak butuh pengemudi lagi, dia hanya pesan lewat HP, kemudian kendaraannya datang dan mengantarkan ke tujuan. Kemudian di luar itu sudah drone itu bukan hanya dipakai untuk syuting video saja, tetapi bisa sampai digunakan untuk mengantarkan barang dan lain sebagainya. Yang ke depan lagi, harapan usia hidup itu akan semakin baik. Mereka akan juga bisa semakin lama bekerja. Karena apa? Kesadaran manusia akan pentingnya kesehatan, kemudian menjaga kesehatan dengan baik, sehingga lama usia pekerjanya juga semakin bagus. Kemudian yang terakhir adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ke depan itu akan sangat berbeda dengan gaya tenaga kerja sekarang, di mana kalau sekarang itu orang mungkin lebih sukanya sebagai tenaga kerja yang permanen ya, yang diangkat sebagai karyawan permanen. Tapi ke depan itu nanti akan muncul tenaga kerja itu yang mereka itu tidak mau permanen. Kenapa? Karena mereka ingin memberikan kecepatan hasil. Mereka ingin bisa untuk menawar ke perusahaan itu dengan baik, dengan kemampuan
yang dimiliki oleh karyawan itu sendiri. Sehingga tenaga-tenaga lepas di sana nanti akan jauh lebih bagus dengan gaji yang bisa lebih baik. Kemudian kepedulian konsumen, baik itu konsumen yang menikmati produk maupun menikmati jasa, mereka akan sangat menuntut untuk bisa produk yang dia pakai atau jasa yang dia pakai itu memperhatikan kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak ingin apa yang dia konsumsi itu akan merusak lingkungan. Itu perlu kita cermati bersama, sehingga ketika nanti kita belajar di sana, kita sudah mulai mengarah untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang lebih sehat. Yang terakhir, kebutuhan akar sumber daya energi itu akan sangat besar, dan air, khususnya di dalam energi alternatif. Itu adalah peluang-peluang kita, perubahan-perubahan ke depan yang akan kita butuhkan di masa depan. Selanjutnya, apa sih nanti yang akan kita pelajari di SMK Muhammadiyah 2 Taman ini selama 3 tahun? Yang pertama, yang menjadi landasan kita itu adalah penguatan di nilai-nilai karakter siswa. Kita tidak pernah mengharapkan siswa itu hanya pandai saja. Pandai itu untuk pengen sukses bukan modal satu-satunya. Orang kalau pengen sukses itu modal utamanya adalah dia punya nilai karakter yang kuat. Dia punya kedisiplinan, dia punya taat aturan yang bagus. Kemudian punya akhlak yang baik. Nah, hal-hal itu yang akan ditanamkan oleh siswa-siswa di SMK Muhammadiyah. Kenapa? Karena sekali lagi Anda di sini itu bukan untuk hari ini, tapi yang Anda lakukan hari ini, Anda hadir di sini itu adalah Anda pakai untuk 5-10 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, harapan kami, anak-anakku sekalian, ketika kami Bapak Ibu guru untuk menanamkan nilai-nilai karakter itu, maka tolong sikapilah dengan baik, tidak ada keinginan dari kami itu untuk menghukum, tidak ada keinginan dari kami itu untuk menyakiti kalian, tetapi apa yang kami lakukan di sini adalah untuk menjadikan kalian itu lebih tahu aturan, lebih tahu tata tertib, kemudian juga punya disiplin yang bagus, dan sangat tidak lupa yaitu Anda punya akhlak yang akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, setelah kita punya nilai-nilai karakter itu, yang kedua adalah Anda punya keterampilan kompetensi pada bidang kalian yang kamu minati. Jadi keterampilan apa saja silakan. Tidak harus bisa semua mata pelajaran, tetapi kamu harus punya satu keahlian yang benar-benar kamu bisa. Itu penting. Kenapa? Karena supaya Anda punya kemampuan berkarya. Hidup untuk berkarya. Berikan karya yang terbaik untuk orang-orang sekitar kamu. Berikan sesuatu yang bagus itu pada orang-orang yang Anda sayangi. Itu akan memberikan makna yang luar biasa. Jadi di sini ketika nanti Anda belajar sesuatu itu, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kegagalan itu adalah sesuatu yang biasa, tapi bangkit dari kegagalan itu akan menjadikan kamu orang yang luar biasa. Yang ketiga adalah praktek di industri. Nanti itu akan dilaksanakan di kelas 2. Metode ini dilakukan di SMK Muhammadiyah dan sebenarnya banyak juga dari sekolah yang lain. Tetapi yang kita tonjolkan di sini adalah bahwa kita pengen anak-anak SMK Muhammadiyah itu ketika masuk dunia industri, mereka sudah terbiasa. Kalau Anda pengen kerjanya santai, kerjanya enggak mau untuk
susah, ya sangat susah nanti tidak bisa kita harapkan. Awal itu memang dibutuhkan untuk Anda tahu dasar-dasarnya. Maka di industri nanti nilai-nilai tentang bekerja di industri itu akan ditanamkan pada saat Anda praktek. Tujuannya apa? Ketika Anda nanti lulus, ketika kamu bekerja ikut orang, maka itu sudah terbiasa. Anda sudah terbiasa untuk diperintah. Anda sudah terbiasa untuk mengikuti aturan. Selanjutnya yang keempat, di sekolah kita itu adalah mencanangkan tentang teknik Islamic Entrepreneur School. Apa itu Islamic Entrepreneur School? Kewirausahaan yang berwawasan Islami. Kita pengen lulusan SMK Muhammadiyah 2 Taman itu setelah lulus tidak langsung cari pekerjaan. Boleh awal Anda menempuh itu boleh, tetapi target kami adalah bahwa nanti ketika Anda sudah lulus, Anda bisa membuat peluang usaha. Ingat, orang di dunia yang paling, kalau orang pengen kaya, maka yang pertama itu adalah jadilah Anda seorang pengusaha. Pengen kaya kedua bagaimana? Jadilah Anda seorang penguasa. Dan seterusnya. Maka Islam mendorong untuk itu. Kemudian di Islamic Entrepreneur Skill ini nanti Anda akan dilatih tentang dasar-dasar menjadi seorang wirausahawan yang handal. Targetnya yang kelima yaitu di kewirausahaannya. Anda nanti akan diajarkan membuat bisnis plan. Oh, ayo kamu buat produk atau jasa. Kemudian produk atau jasa itu silakan Anda jual. Marketnya siapa, konsumennya siapa, Anda nanti berhak layak dapat keuntungan berapa. Silakan itu nanti dibuat. Supaya apa? Supaya Anda punya rasa percaya diri. Oh, ternyata menjual produk itu kayak gini ya. Karena kecenderungan di SMK biasanya anak-anak itu kalau disuruh bekerja bagus, tetapi ketika dia suruh berhadapan dengan orang, yang sering terjadi mereka rasa malunya itu yang lebih ditonjolkan. Nggak usah malu dalam hidup ini, nggak perlu kita malu. Jika Anda salah, lakukan, minta maaf. Kemudian perbaiki kesalahan itu dan jadilah pribadi yang lebih baik. Tidak ada sesuatu itu hadir dengan langsung sempurna. Mesti akan diawali dengan kesalahan-kesalahan yang menjadikan dia akan menjadi lebih baik. Itu penting, sehingga Anda tidak harus selalu berkecil hati. Kemudian yang ketiga, targetnya yang di SMA, yang ke-6 ya, persiapan untuk masuk di perguruan tinggi atau di dunia kerja. Ini biasanya kita lakukan untuk kakak-kakak yang dari kelas 3. Mereka itu kita persiapkan untuk mau masuk di perguruan tinggi atau masuk di dunia kerja. Alumni SMK Muhammadiyah 2 Taman itu sudah banyak yang masuk di perguruan tinggi. Ada yang masuk di UNESA, masuk di ITS, masuk di ITB, dan di banyak perguruan tinggi negeri lainnya. Apalagi yang di swasta, saya yakin sangat banyak sekali. Kemudian, tidak semua siswa itu punya minat untuk masuk di perguruan tinggi. Ada yang memang pengen untuk bekerja dulu. Tetapi kami di SMK Muhammadiyah 2 Taman selalu mendorong untuk bisa belajar secara terus-menerus. Ketika anak-anak itu memutuskan untuk masuk di dunia kerja, maka itu insya Allah akan difasilitasi oleh sekolah. Tetapi yang sering kami ajarkan adalah pekerjaan di dunia ini ada banyak. Tapi ketika orang itu terlalu banyak memilih dengan kemampuan yang terbatas, itu yang menjadikan dia nanti akan sulit untuk bertahan. Jadi ketika ada peluang, masuklah. Kemudian naikkan kapasitas diri, setelah itu carilah peluang usaha, peluang kerja yang lebih
bagus lagi, karir yang lebih bagus lagi, sehingga pada akhirnya nanti Anda bisa meniti karir itu dengan bagus. Dan di sini sekali lagi SMK Muhammadiyah 2 Taman ini hebat, bukan karena hanya gurunya yang hebat saja, tetapi kami juga punya siswa-siswa yang hebat, yang semangat belajarnya tinggi, dan yang tidak kalah penting, kakak-kakak kelas kalian yang ada di luar sana, alumni SMK Muhammadiyah, itu selalu peduli terhadap sekolah. Mereka akan selalu memberi masukan, memberikan informasi peluang usaha yang dimana biar terisi oleh adik-adiknya sebagai penerus. Anak-anakku sekalian, itu gambaran tentang apa yang Anda akan dapatkan di sini. Sekali lagi, orang sukses itu bukan seberapa banyak ilmu yang dia dapat, tapi seberapa bagus dia menjalin komunikasi dan memanfaatkan potensi diri yang ada pada dirinya. Itu yang paling penting. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah bermitra, bahasa saya ya, telah menjadikan SMK Muhammadiyah 2 Taman ini sebagai partner untuk belajar bersama. Ada tagline yang sering saya ucapkan, menjadi tua itu adalah suatu kepastian, tapi menjadi dewasa itu adalah suatu pilihan. Kalian saat ini memang masih anak-anak, tapi semakin hari Anda akan semakin dewasa, semakin tua. Tetapi untuk menjadi pribadi yang dewasa, itu tidak hadir dengan hanya bertambahnya usia, tetapi butuh ditumbuhkan. Maka tumbuhkanlah sisi-sisi kedewasaan kalian. Apa cirinya? Kamu harus paham betul mana hak dan tanggung jawabmu. Oleh sebab itu, seringkali saya ingatkan, ayo sifat kekanak-kanakannya kita hilangkan sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Yang terakhir, kesuksesan itu hadir pada orang-orang atau mereka yang mau memperjuangkan. Saya yakin apa yang Anda lakukan hari ini itu akan menjadikan Anda sebagai orang sukses di masa yang akan datang. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Pak Rahmat atas wejangannya untuk kita semua. Jelas ya suara saya? Acara selanjutnya adalah pengumuman pemenang Tribon yang akan diambil 4 orang. Yang pertama adalah peraturannya ketika begitu panggil namanya kalian harus angkat tangan ya. Jeng jeng jeng. Yang pertama adalah selamat buat sorry. Sebentar ya. Sabar. Biar lebih deg-degan lagi. Saya share screen dulu. Oke. Selamat kepada Mas Kelvin Cilemicu. Siapa nama aslinya ini ya? Nama aslinya Mas Kelvin siapa ya? Mana Mas Kelvin? Ada di sini orangnya? Enggak. Sudah tak share kan? Nah, itu. Nah, ya ini. Oh, videoku. Yang kedua adalah jeng jeng jeng. Sebentar ya. Oke, kok meeting kontrol. Ini kok. Oh, videoku udah nyala kok, Pak. Yang kedua adalah Mas Ribat. Ribat ini dari kelas apa ya? Ada Mas Ribat di sini?
Selamat kepada Mas Riba. Tepuk tangan. Tepuk tangannya ini ya. Yeay. Yang ketiga adalah Mas M. Alfian. Raffi Alfian ya. Jadi dia bilang bukan berarti penghalang untuk masa depan kita semua, mulailah bangkit dan semangat. Mengukir sebuah cerita indah yang akan menjadi sebuah kunci kesuksesan dan kebahagiaan di masa yang akan datang. Jangan sia-siakan waktumu untuk berkarya, meraih mimpi dan cita-citamu. Selamat buat Mas Alfian. Yeay. Lalu yang terakhir adalah Mas Alan Arsep. Selamat. Ini captionnya bagus banget ini ya. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Cie. Selamat ya Mas Alan. Hadiahnya silahkan hubungi PJ masing-masing atau silahkan hubungi kakak kelas yang coret-coret screen. Bunita minta tolong untuk tangannya dikondisikan ya. Terima kasih. Hadiah silakan menghubungi PJ masing-masing atau hubungi kakak kelas panitia ya. Bunita ucapkan sekali lagi selamat buat teman-teman, buat adik-adik ya, karena Bunita juga masih muda, panggilnya teman-teman ya. Yang belum menang bukan berarti caption kalian nggak bagus, Twibbonnya nggak bagus, tapi masih ada lain waktu. Semuanya akan menjadi pemenang, tapi di lain waktu yang berbeda. Terima kasih. Yang masih coret-coret screen, tolong ya. Bunita tahu loh ini. Catat nanti namanya di buku inting-inting ya. Oke, sesi demi sesi sudah kita lewati. Hari ini waktunya fortasi berakhir. Tapi ini semua it's not over. Bukan berakhir, tapi ini adalah awal pengalaman kalian di SMK Muhammadiyah 2 Taman. Sekali lagi Bunita ucapkan selamat bergabung dan harus enjoy di sini ya. Karena kita semua adalah keluarga. Kita akan masih berada di ruang tempat yang berbeda, tapi akan tetap di ruang waktu yang sama, di pesawat namanya Zoom ya, kita semua berada di kendaraan yang namanya Zoom. Penumpangnya adalah kita semua, tapi pilotnya adalah Bapak Ibu Guru. Nah, besok insya Allah akan ada Zoom lagi dengan per kelas, biar kenalan lebih dekat dengan wali kelas dan sesama teman sekelas ya. Akan di-share linknya lebih lanjut. Hari ini, sebelum kita akhiri, Bunita ingatkan sekali lagi, ke depannya ini semua kita masih berada di pelajaran jarak jauh, alias school from home ya, nama kerennya school from home. Artinya kamu tetap di rumah duduk manis, tapi kita semua tetap belajar di kendaraan yang namanya Zoom atau WhatsApp atau semua aplikasi yang bisa menunjang. Dipastikan gadgetnya harus ada, tidak perlu bagus, asal bisa digunakan, dan kuotanya harus ada. Oke, terima kasih Bunita sampaikan kepada teman-teman, kepada anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi, kepada Bapak Ibu Pimpinan, kepada Ibu Pelaksana, Bapak Sesi Acara, semua panitia, semua Bapak Ibu Guru yang sudah mensupport acara ini hingga sukses, dan Bapak Ibu tenaga karyawan juga yang ada, terima kasih semuanya kami ucapkan. Tanpa kerjasama yang baik di antara kita semua, acara ini tidak akan berjalan dengan mulus dan lancar. Saya, Ismi Konita Aziz, mengucapkan terima kasih dan mari kita akhiri rangkaian ini semua dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrum minallah, nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you and I see you ya. Bye bye.
Oh, apa sih, Pak?